Kata si Abdul Muttalib, Wahab, iya bang, betul kamu anak punya anak gadis? Tuh selama ini udah kerja kau sama saya bertahun-tahun, tidak pernah saya tengok anak gadis kamu itu. Betul bang, anak saya itu di rumah aja. Siapa namanya? Aminah. Kau tidak pernah nampak saya anak kamu itu keluar? Betul bang, ini kan zaman jahiliyah, perempuan itu kan jadi mangsa, jadi makanan. Jadi anak saya itu Aminah itu tidak pernah keluar rumah bang. Kalau keluar sebentar aja ke depan beli aja motor, balik lagi bang. Itu bedanya Aminah dulu dengan Aminah sekarang. Kalau Aminah dulu tak mau keluar rumah, kalau Aminah sekarang tak mau tinggal. Kalau mak ayah tak percaya, besok jam 5 sore tengoklah ke depan itu. Sebanyak-banyak Aminah di muka tu pak. Mengegok ni contoh itiak. Kedeyen. Itu saya bilang sama Abdullah yang hadir ini, jangan terpersona. Wanita yang soleh lebih dari intan, yang tersimpan itu lebih berharga dari intan. Yang kolak kamu dia kalaman kali umah kodeyan itu murah harganya, ompek 10.000 tu pak. Jagung aja 10.000 je, 5.000 je. Ikut anak gadis ni entahlah. Tak lah awak dah bang. Kadang saya pun kadang-kadang pulang malam tu lewat di Arengka 2 sana dekat gedung utama tu saya aja digoda, apalagi anak muda gagah-gagah kayak begini. Saya aja, Mas, nyendek. Digodain saya. Cantik-cantik orangnya. Wah dokeknya, kiranya bencong kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, hadir bersama kita Ibu Lurah serta seluruh dengan jajarannya, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, para imam, para khatib, para bilal, pegawai syarak dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang terhormat para ilmuwan, para cendekiawan, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bicara masalah Maulid Nabi ini panjang sejarahnya Pak. Ada dibaca sebelum beliau lahir. Karena masalah percaya kepada Rasul itu salah satu rukun iman. Maka kalau orang tidak mengerti siapa Nabi Muhammad itu, maka keimanannya goyah. Malahan kadang-kadang meremehkan Nabi Muhammad itu sama je awaknya, tak ada bezonya, ada katanya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Yang pertama Bapak dan Ibu, belum ada sesuatu pun melainkan zat ciptaan pertama oleh Allah adalah nur. Maka Nabi Muhammad disebut dengan nurun ala nurin. Belum ada apa-apa Pak. Nur itu yang diciptakan oleh Allah, yang disebut dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Sebanyak ini makhluk Allah di dunia dan langit, alam dan seisinya, pilihan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya di mana ada nama Allah, di situ ada nama Nabi Muhammad.
Malah tertulis di pintu surga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tertulis. Yang ketiga, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Takkan kujadikan, hai Muhammad, langit dan bumi, surga dan neraka, alam seisinya, indahnya bukan main, tak ada nilainya, hai Muhammad, kalau tidak aku cinta kepada engkau. Jadi Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Maka selalu disenandungkan oleh ibu-ibu dalam selawat itu, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Yang ketiga, siapa Nabi Muhammad itu, Ustaz? Imam para nabi, imam para rasul. Seluruh nabi ketuanya adalah Nabi Muhammad. Seluruh rasul ketuanya adalah Nabi Muhammad. Maka disebut dengan dalam ilmu tauhid Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, imam para nabi dan imam para rasul. Disampaikan lagi dalam ilmu tauhid Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Oh Ustaz, salah itu Ustaz. Nabi yang pertama kan Nabi Adam, Nabi Muhammad baru terakhir. Itu kalau secara zahir tidak mengkaji asal muasal. Kalau kaji asal muasal, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Nabi Muhammad awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Adam alaihi salatu wasalam, di dalam riwayat akad nikahnya syahadat apa, mas kawinnya apa? Syahadat ke Rasulullah. Syahadat ke Rasulullah. Makanya sampai hari ini kalau ada orang akad nikah, mau nikah kawin, syahadat itu didahulukan. Diulang kembali syahadatnya betul apa tidak? Baik walinya, baik orang yang akan menikah itu. Kadang kan tak topik ni, asyhadu alla. Ya. Gitu. Makanya Nabi Adam dulu itu syahadat. Maka Nabi Muhammad itu imam para nabi, imam para rasul. Siapa lagi Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad satu-satunya manusia besok memberi syafaat kepada umatnya. Maka kata Nabi Musa, ij'alni li ummati Muhammad. Hei ya Rabbi, ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan saya nabi, jangan jadikan saya rasul. Tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa itu, Pak. Ij'alni lil ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kemuliaan umat Nabi Muhammad lebih mulia pada nabi dan rasul oleh Allah. Tapi umatnya yang mana? Kau awak baca mereka. Jadi kajian awak malam ini kau agak lama seketik Pak Ibu Wali, Ibu apa, Ibu ya Ibu Lurah ya, agak lama sikit sampai jam 2 malam. Jadi nasi yang tersedia tu tak apa-apa. Kalaupun dia nanti dingin, tukar yang panas. Nah, banyak di depan itu. Aman itu. Kalau anak muda ni panas dingin losap ni. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat. Jadi ini judulnya berat ini, dunia akhirat. Coba bayangkan. Judulnya dunia akhirat. Dunia tidak terbaca, akhirat apa lagi nanti kan? Tapi tidak apa-apa. Kita selesaikan Pak Ketua ya. Dunia akhirat itu. Pertama, Bapak dan Ibu, ayat dibacakan oleh Pak Ustadz kita tu tadi luar biasa, suaranya Masya Allah. Apalagi jadi imam tadi, saya ingat itu suara dan lagunya itu pas kayak Syekh Bandar Balilah dari Masjidil Haram, Mekah. Iya kayak begitulah iramanya, Syekh Bandar Balilah itu, Mekah. Dia santai, tapi pasti. Dia santai, tapi pasti. Kalau sekarang itu kebanyakan itu kalau
Abdurrahman Sudes sudah agak jarang karena ketuaan mungkin, sudah usia ya, karena usia gitu. Jadi udah agak jarang. Syekh Bandar Balilah itulah yang sering sekarang. Baik Bapak dan Ibu, kita terlalu kita cubit-cubit aja Pak, karena panjang sejarahnya. Kita cubit-cubit aja sikit-sikit. Pertama, Nabi Muhammad itu nur, cahaya. Makanya asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu cahaya, itu bahagian dari nur Nabi Muhammad. Al-kawakib zurriyah, bintang yang bertebaran di langit, kalau kita tengok tersusun indah cantiknya bukan main, bahagian dari nur Nabi Muhammad. Makanya kalau ibu-ibu ni ada lagu rebana itu, di langit ada matahari, itu di bumi ada para nabi, itu yang namanya asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu bahagian dari nur Nabi Muhammad. Ini lampu ini, tapi lampu itu tadi indak dites dia Pak Ketua ya. Sebetulnya dites itu. Coba minta bantu Pak Ketua situ. Nah, tadi kan ini kan lampunya baru satu, 3 warna tadi itu. Kita tengok. Oke, warna 2. Oke, itu lampu dulu kok lain belum totokan paham. Oke. Mana? Itu kuning. Yang lain lagi? Itu aja, satu itu aja. Coba. Itu yang lampu luar itu. Tukar lagi. Satu lagi, masih ada lagi? Habis? Kan? Itu namanya lampu swadaya itu. Ya, dari kita untuk itu. Kalau nanti mau lagi warna lain, kita cari lagi. Kan gitu. Pak Ketua ini memang luar biasa ini. Pemikirannya dulu kan terkenal dengan Aristoteles kan. Dunia barat itu. Kalau dunia Islam Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain-lain. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga punya pemikiran dalam dunia Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu cahaya. Ada enggak cahaya Nabi Muhammad itu dalam diri kita Ustaz? Ada? Kalau orang itu masih mau ditunjuk ajar, mau nasihati, mau diberitahu, berarti nur Nabi Muhammad masih hidup dalam dirinya. Tetapi kalau orang itu tak mau tunjuk ajar, diajaknya melawan, disobiknya mengangguk, pokoknya kenapa dia ajar pula? Saya tahu nih. Jadi kalau itu lapadam doh, tidak ada lagi nur Nabi Muhammad. Kalau begitu siapa namanya Ustaz? Itu ahli waris Abu Lahab dan Abu Jahil. Ya tidak mau diajar lagi, tidak mau ditunjuk. Kalau pengikut Nabi Muhammad tu mau dia. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak panjang-panjang. Begitu Nabi Muhammad, kalau ditengokkan nurnya itu, kenapa ketika malaikat itu disuruh sujud ke Nabi Adam, tidak sanggup malaikat bertahan Pak, tidak sanggup Pak. Ya malaikat usjudu li Adam, fasajadu, sujud mereka. Kenapa mereka tidak sanggup menantang wajah Nabi Adam? Karena di wajah Nabi Adam itu disimpan oleh Allah Taala nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud. Kenapa? Nur yang ada sama malaikat, kejadian malaikat itu dari cahaya, itu dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baca dalam kitab Dakhaiqul Akhbar, cahaya nur tadi itu berkeringat, diambil Allah Ta'ala satu tetes keringat itu, itulah dijadikan Allah Ta'ala para malaikat. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita berwudu, makruh hukumnya melap air wudu. Kan kita kan berwudu sengaja aku berwudu, angkat kandas kecil dan besar fadlillahi ta'ala, berwudu. Biasanya kan kita ambil anduk, dilap, lap. Makruh hukumnya itu. Lebih bagus jangan dilap. Kenapa? Khalaqallahu ta'ala qitratun malaikah. Dijadikan Allah Ta'ala satu tetes air itu, satu tetes, satu orang malaikat. Untuk apa gunanya? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Untuk meminta ampunkan atas dosa kita. Ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman. Berapa banyak malaikat diciptakan Allah Ta'ala itu tetesan air wuduk itu. Rugilah ibu-ibu yang melap-lap itu, rugilah.
Tak ada lagi. Yang kadang-kadang itulah dek bodak kan hanya nak. Tak ada sakit dah. Memang begitulah bodak-bodak orang kini lain pakai tua. Kalau dulu bodak amak-amak kau ndak macam ibu kini. Ibu kini tiga macam sari ayu apa itu. Dia bodak je setengah jam madunya sampai sudahnya lah. Kalau amak-amak dulu tengoklah amak-amak yang lama-lama tu. Ndak banyak bodaknya cik je bodaknya bodak pipa nak merompek lah. Ada bodak pipa tu lembo. Beda sacik dan cuba tes. Dah, jadi bapak dan ibu, kita potong lagi. Begitu nur Nabi Muhammad berada di kening Abdullah anak Abdul Muttalib, menjadi rebutan di dalam di dalam Taurat, Zabur dan Injil, dibacakan oleh para pendeta di kala itu. Oh, ada nanti nabi akhir zaman, keturunannya orang Mekah, dari orang-orang terpandang, dibaca. Oh, ayahnya nanti bernama Abdullah, atuknya bernama Abdul Muttalib, orangnya orang Mekah, suku Quraisy. Berbondonglah orang mencari Abdullah ke Mekah. Yang mencarinya siapa Ustaz? Anak gadis-gadis cantik-cantik. Tidak kurang dari 10 orang anak gadis yang datang tiap hari melamar Abdullah. Kenapa? Karena menjadikan Abdullah akan suami. Sebab kalau hamilnya besok dalam kandungannya adalah Nabi akhir. Yang datang tu nak ancak-ancak aja. Umpama dia teratak bulu datang berdua. Nyoba dua nak ancak. Dari Sukajadi datang lah berdua nyoba dua nak ancak. Dari air dingin Pak ya. Datang bertiga nak ancak. Tiap hari yang datang 10 orang tak kurang. Yang cantik. Yang ingin melamar Abdullah. Ustaz, ya, yang cantik-cantik aja datang. Itulah yang dulu tu Pak. Yang cantik-cantik. Yang datang nak buat-buat tak datang dah Pak. Itulah hebatnya orang dulu. Kenapa tak datang yang jelek-jelek itu Ustaz? Kalau lah ancak je tak temo, boleh buat. Kalau kini nak buat tanggung, nanti nak datang Pak. Nak ancak-ancak kini tak? Lalu tu heran je dan tengok anak ancak-ancak kini, dan ancak-ancak, dan cantik-cantik, santun, anak-anak tu sopan, anak-anak itu. Nak buat tanggung banyak Pak. Ya coba lewat kadang-kadang yang cantik. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang. Hati-hati ya dek. Makasih ya bang. Akan lomak sambutnya tu. Kadang-kadang nak buat tanggung. Halo dek. Apang dia ni mah. Awak buat sombong lu dong. Itu nak disambut pantun. Kau dah sadar jawab pantun ibu lurah tadi le. Apa pantunnya nama yang gadis-gadis itu Ustaz? Lagak barat obi salung. Awak buat tak tentu diuntung. Tu dia tahu. Janganlah begitu. Dah tahu orang melamar segala macam. Semuanya yang laki-laki yang perempuan yang datang itu santun orangnya. Pak, ada apa nak? Orang tu datang kepada Abdul Muttalib, tidak langsung ke Abdullah, langsung ke Abdul Muttalib. Gini Pak, kami datang anak gadis semuanya ni ingin melamar anak bapak. Melamar gimana? Kami jadikan anak bapak Abdullah tu suami kami. Oh dek nak bedo banyaknya kalian kok. Biarlah dipilih di Abdullah tu Pak. Siapa yang jadi nanti itulah yang beruntung. Tak terpilih kami berarti kami tak beruntung. Jawabannya oleh Abdul Muttalib apa? Indahnya. Gini aja ya nak, saya bilang sama anak saya nanti Abdullah, kalau ia mau berjekilah kita, saya dapat menantu, kalian mertua sama saya. Kalau tidak mau anak saya berarti belum rezeki anak ya. Mungkin ada kali yang lain. Orang datangnya dengan bagus, sambutnya juga dengan bagus. Tidak ada yang sakit hati. Begitulah orang tua dulu. Kok manis tidak langsung ditelan, kok pahit tidak langsung diludahi. Macam itu orang dulu. Kalau ada melamar, ya kami musyawarahkan dulu ya. Kalau kini entahlah. Datang anak bujang nak melamar anak gadis, ikut cerita apa? Ada apa? Dan serius apa? Dan melamar anak apa? Melamar mengapa? Saya sudah ada betulah dari 6 bulan. 6 bulan mengapa? Pokoknya belum sampai cerita makin panas. Gini Pak, saya ingin menjadikan anak bapak itu istri saya. Jadi anak akan menjadi menantu dan kacau dulu. Jadi mah. Kalau sempat saya digituin oleh orang, balik saya ke kampung Pak. Dekat rumah saya tu ada nenek-nenek pandai coba bawa. Manjik dinding mulia nak gadis tu mereka.
Saya yang jelek, Pak. Kalau selera milih juga saya. Oke. Akhirnya besok datang. Nah, tak tahan ngomonglah Abdul Wahab. Kena 3 serangkai. Abdul Muttalib, Abdul Wahab, Abdullah. Abdul Muttalib ayah oleh Abdullah. Abdul Wahab ini anak buah daripada Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib juragan, orang kaya, saudagar bahasa kitanya, darah ningrat. Kata Abdul Wahab, bang, nikahkan aja lah anak abang Abdullah tu bang. Kenapa Wahab? Sebanyak itu yang melamar bang. Besok terjadi nanti tidak sama perempuan yang melamar itu, dituding orang anak abang yang buat. Abang kan tahu kan zaman jahiliyah ni kan, abang kan tahu kan orang suka mabuk, maling, curi, merampok perempuan, apalagi teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem cap sapi itu. Saya heran juga nengok anak-anak kini ada sebagian suka main sok lem cap kambing, Pak. Kambing sendiri tak pernah main sok lem itu. Mudah-mudahan rekan-rekan pemuda dan anak-anak kita ini semuanya masuk surga nanti. Amin. Dijauhkanlah Ta'ala dari penyakit-penyakit yang tidak enak itu. Dan kata Abdul Muttalib, gini aja ya, gimana ya? Mau tak anak saya? Tanya bang, tanya. Abdullah, ya ayah, mau tak kamu nikah? Terserah aja lah ya. Begitulah Abdullah zaman dulu itu bang. Nyerah aja sama ayahnya. Ngikut aja, itulah Abdullah dulu. Beda dengan Abdullah kini, Pak. Kalau Abdullah kini ndak ayahnya mencari, ayahnya bertanya, "Yong, siapa yang bawa tu? Mana itu?" Ayah kau nak ngeroti itu dia ni. Ayah pula dia bilang nak ngeroti ni tanah. Itu Abdullah kini, tapi itu di kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dan itu. Nah, ini masalah nikah kan masalah dunia ini. Okey, tak apa-apa kita kacau dunia ini habis-habisan kan. Nah, akhirnya siang tak putus, sore tak putus, mau masuk malam tak juga putus. Yang si nyinyir, si kau nyinyir tak apa bahasa nyinyir apa? Menyanyah kok penyanyah. Abdul Wahab kok menyanyah aja. Apa dia bilang sama Abdul Muttalib? Gimana bang? Nyanyah. Entahlah, Abdullah tu nyerah aja sama saya. Yang datang tu cantik-cantik, orangnya santun. Gimana cara milihnya? Oh, si nyanyah ngomong lagi, Abdul Wahab ni ngomong. Gini aja dah bang. Ada apa Wahab? Ada apa lagi? Wahab, gimana lagi? Gini aja deh bang. Kalau memang tak putus sejak siang tadi, sore tak juga ni dah senja mau masuk malam, tak juga bang. Kita pending aja lah ya bang. Berpikir kita satu malam ini, besok siapa jadi pilihan Abdullah, pilihan abang, baru kita selesaikan. Oh boleh, itu hebatnya orang-orang tua dulu. Berpikir adalah pelita hati. Makanya tadi orang tua kita, pengurus masjid, kalau ada nanti bapak dan ibu menjadi usulan lagi, kami siap menjadi mengerjakan. Bapak tandanya apa? Ada planning masa yang akan datang, apa yang mau hendak dibuat. Berpikir dulu. Makanya negara kita Pancasila yang 5 butir sampai hari ini belum ada tokoh adab, tokoh adat, tokoh filosofis, tokoh pendidikan, tokoh sosial dan lain-lain yang bisa merubah Pancasila yang 5. Kenapa? Karena orang yang membuat Pancasila ini dulu, mereka tidak gegabah. Mereka ada yang berpuasa, ada berzikir, ada yang tahajud, ada yang bertapa sesuai dengan agamanya. Maka keluarlah kata-kata yang bermakna. Cobalah. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tidak ada menyimpang dari agama, tidak menyimpang dari filosofis, adat dan budaya kita. Makanya bapak dan ibu kalau ada sesuatu nak dibuat, bawalah berpikir dulu, musyawarahlah dulu. Pemuda remaja nak babini, fikir-fikirlah dulu, jangan asal temo aja. Mak dan ayah nak buat rumah, ya bawalah berunding dulu. Mau dihadap ke mana halamannya. Terserah aja lah bang, terserah aja lah mau ke sana ke situ, tak apa-apa.
Dia bangun rumah menghadap ke sini. Besok orang bangun rumah pula, pas pula halaman rumah kita, pas pula dapur orang, tak enak. Tukar lagi halamannya situ. Besok 3 tahun akan datang, buat pula orang bangun rumah sana, pas pula halaman kita dapur orang, tukar pula halamannya ke sini, pas pula bangun. Artinya rumah kayak pesawat terbang aja lagi. Kenapa? Karena tidak ada planning, berpikirnya terlebih dahulu. Berpikir. Anak-anak muda kayak gitu juga yang belum punya istri, mikir. Jangan tergoda hanya ya mata morgana, ancak di lobu aja. Makanya Siti Aminah. Gimana Siti Aminah? Nih kita bayangkan Bapak Ibu. Begitu sudah sampai besoknya, si nyinyir, si nyanyahnya ndak diam. Bang, gimana bang? Malam tadi siapa jatuhan pilihan abang bang? Itulah Wahab. Semalam tu berfikir, yang datang tu elok sadanya, jujur sadanya, cantik, akhlaknya bagus. Jadi bang, tak putus bang? Tak putus. Tanya Abdullah bang. Abdullah, ya ayah, siapa pilihan Abdullah yang selama ini datang? Kan kamu kan tahu itu. Terserah ya aja lah ya. Nak doa tambah ada macam potang aja nyoba. Abdul Muttalib mikir, ndak putus. Abdullah nyerah saja. Si nyanyah kok ndak lo diam je. Memang gua nyanyah, gua memang macam itu, Pak. Kalau masyarakat awak macam itu lah, dan tukang nyanyah, tukang bertanya. Diajak ndak lah mau ikut dah. Dia macam itu dah. Bila korban Pak di mana? Korban Pak berapa ikut? Korban Pak nyo ndak ikutnya dah. Kalau makan daging korban, nyo nomor 1 dah. Itu di kampung kami. Di Siko kan macam itu juga kan. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Ada sebagian ibu-ibu saya ni dah 1 minggu tak diam. Cari piring, cari kuali, cari kancah, cari pengacau, segala macam. Gimana tu longkok-longkok. Untuk masak besok ramai-ramai, makan ramai-ramai. Kan ada kuali, ada kancah. Ibu tahu tak kuali, Bu? Kancah tahu tak? Ibu Lurah coba dengarkan masyarakat kita. Apa beda kuali sama kancah, Bu? 100. Kasih hadiah Bu Lurah. Yang kancah itu indak batali, yang kuali batali. Kalau ada besok besar masih ada telinganya, kuali godang namanya doh. Tapi ada kecil dia, tak ada telinganya, kancah kocik namanya doh. Dah. Ada tuh, dah rumus-rumus ibu-ibu ni masak, dah berkeringatan segala macam, dicicipi kuahnya, rasanya bumbunya sudah enak. Mulailah jam 1 terhidang, makan ramai-ramai. Baru 2 sap 3 tugas suap baru ibu-ibu ni makan panitia ni, makan enak ya. Tu ada orang tu yang kadang-kadang yang ngomong itu, tu tengok ibu tu, makan je kojo, makan je kojo. Lah seminggu ibu ni bekerja baru 3 suap, ada itu yang datang tu ngomong orang. Yang ngomong itu nya tak pernah datang-datang tu, panitia indah, apa indah, hanya membuat anak lepas 3 di rumah tu le. Rantang 3 lo di bawahnya. Tu orang kampung kami, Siko kan macam itu je tu. Saya yakin tu orang kaya begitu tu di mana-mana ada. Nabi Muhammad di mana-mana ada, Abu Lahab, Abu Jahil di mana-mana juga. Akhirnya si nyinyir, si nyanyah ni apa nak cakap dia kau ni lagi saya dah nyerah. Abdullah tak ada banyak cakap. Gimana? Si nyanyah ngomong lagi. Gini aja dah bang. Semalam kan dah fikir kita. Semalam itu juga mikir, tak juga putus. Boleh tak saya ngusul? Oh, kata Abdullah Wahab itu pada Abdul Muttalib, tak apa-apa. Betul bang? Betul. Tak marah abang saya ngusul? Taklah. Betul? Betul. Gini aja dah bang, karena Abdullah tu tak milih siapa yang dikasih dia nerima aja. Boleh tak saya usul? Boleh. Tak marah abang? Tak. Boleh tak kita nikahkan aja lah Abdullah anak abang tu dengan anak saya? Gimana ya? Iko kiranya si nyanyah gua ada tembak nyoba. Ikolah siasa politik yang hebat itu bang. Kata si Abdul Muttalib, Wahab, iya bang, betul kamu anak punya anak gadis? Tu selama ni udah kerja kau sama saya bertahun-tahun, tak pernah saya tengok anak gadis kamu itu. Betul bang, anak saya itu di rumah aja. Siapa namanya? Aminah.
Kau tak pernah nampak saya anak kamu tu keluar? Betul bang. Ini kan zaman jahiliyah, perempuan tu kan jadi mangsa, jadi makanan. Jadi anak saya tu Aminah tu tak pernah keluar rumah bang. Kalau keluar sebentar aja ke depan beli aja motor, balik lagi bang. Itu bedanya Aminah dulu dengan Aminah sekarang. Kalau Aminah dulu tak mau keluar rumah, kalau Aminah sekarang tak mau tinggal. Kalau mak ayah tak percaya, besok jam 5 sore tengoklah ke depan itu. Sebanyak-banyak Aminah di muka tu pak. Mengego je cuma itiak kedeyen. Itu saya bilang sama Abdullah yang hadir ini, jangan terpersona. Wanita yang soleh lebih dari intan, yang tersimpan itu lebih berharga dari intan. Yang kolak kamu dia kalaman kali umah kodeyan itu murah harganya, ompek 10.000 tu pak. Jagung aja 10.000 je, 5.000 je. Ikut anak gadis ni entahlah. Tak lo awak dah bang. Kadang saya pun kadang-kadang pulang malam tu lewat di Arengka 2 sana dekat gedung utama tu saya aja digoda, apalagi anak muda gagah-gagah kayak begini. Saya aja, Mas, ni. Digodain saya. Cantik-cantik orangnya. Wah dokeknya, kiranya bencong kiranya. Masya Allah. Makanya hati-hati, jangan asal terima. Akhirnya menikahlah Abdullah dengan Aminah. Nur Nabi Muhammad dari kening Abdullah berpindah ke dalam rahim ibu bernama Siti Aminah. Luar biasa Aminah hamil. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Tapi Aminah hamil tak sama dengan amak-amak kini, tak sama dengan amak ayah bini awak dah. Kalau bini awak hamil ni entahlah, makin disapu makin menjadi pak. Awak duduk di mukanya, duduk di belakang. Todongan awak isteri awak. Ada apa bu? Mengapa? Makin disapu makin jadi pak. Siti Aminah tidak. Kayak apa dia gadis, kayak itu aja, tidak ada merasakan. Kenapa? Karena dalam rahimnya rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat menyenangkan. Makanya dalam masuk masjid ada doa selalu diketik oleh anak-anak muda kita, ditulis Allah maftahli abwaba rahmat. Makanya yang masuk ke dalam masjid ni dapat rahmat. Mana contohnya Bu Lurah, Pak RW, Pak RT, kalau ada warga kita tak mau matanya lolok, lah cokong lah seminggu mata tak mau lolok, bawa ke rumah sakit dah disuntik penenang tak juga mau matanya tidur. Kata mak-mak tak usah suntik, makan aja sayur kangkung. Lah biasa kuali tak juga lolok no. Gimana caranya? Masuk ke dalam masjid, bawa ke masjid. Apalagi tadi Jumat tadi Coba lihat besok. Bu, ini rahasia kami laki-laki, dengarkan baik-baik ya bu ya. Ya tentu ke mengapa laki di masjid tu. Kadang-kadang yang matanya 4 hari 5 hari tak mau tidur, datang ke masjid, mau duduk sab 1, sab 2, sab 3 hari Jumat itu. Belum lagi orang khutbah, azan aja Masya Allah. Ini anak muda ganteng luar biasa, suaranya merdu saya dengar tadi, irama baru pula itu. Diambil dari suara Bayati, Masya Allah. Azan aja baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang tak mau matanya tidur dah 4 hari 4 malam dah cokong matanya itu. Dah lemah lehernya. Baru 3 minit khatib menyampaikan khutbah. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Islam mengajarkan bagaimana hidup bahagia. Banyak resep yang disampaikan agama, antara lain baru 3 minit khatib menyampaikan apa yang loma leher tadi indak loma leh ngorok babunyi ngorok kata abang sebelah katanya apa ni nak mau matanya tidur kok melogo ngoroknya
Kadang-kadang itulah dah selesai khatib turun dari mimbar, muazzin dah iqamah, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Orang dah berdiri semuanya lolok je leh. Akhirnya bangun solat. Menengok orang lah togak takojui. Tak sadar kalau ayu aki si kono. Kadang-kadang masuklah ke dalam dia. Ini mah rasa tetan luar dia tak. Nikmatnya coba di rumah pakai bantal, pakai kasur, pakai spring bed, kipas angin, ndak juga matanya tidur, dipijat pula ada istri tu, lolok bang, lolok papa, lolok, ndak juga, datang le mintu, lolok aku je, lolok, ndak juga. Di masjid bantal ndak ada, kasur ndak ada, spring bed ndak ada, tertidur. Kenapa? Rahmat. Dan dalam masjid ni banyak rahmat. Pemuda remaja besok, kalau tidak tenang, lamaran ditolak, judul kuliah, judul skripsi ditolak, apapun ditolak, jangan pergi ke kafe-kafe, jangan pergi ke diskotik, lari ke masjid. Karena dalam masjid min fadlik, banyak karunia Allah. Dalam masjid malaikat Allah yang rahmat banyak, malaikat maghfirah banyak. Coba lari ke dalam masjid. Setelah kalau ada orang lari tu ke tempat-tempat hiburan, antun talah. Kalau kini ayanda Pak Ketua Pengurus, kalau anak-anak muda sebagian kini kalau tiba hiburan, Pak lain logo goyangnya Pak, lain logo goyangnya. Kalau tiba lagu danduk tu ndeng talah. Tangan kanan yang menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawa ia gigit. Ini direkam nih Pak, iya. Nanti ditonton oleh istri saya, gawat ini. Begitu ya, abang ya ceramah itu ya. Dibilang orang nanti abang yang itu ya. Nanti disensor lah nanti, pandai ini orang-orang ini itu jurusannya ini. Itu tidak membawa penyelesaian masuk ke dalam masjid. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak membacakan 9 bulan 10 hari Siti Aminah hamil. Bulan pertama malaikat datang, Nabi datang, roh ini datang. Kita tidak baca, terlalu panjang. Lahirlah Rasulullah 12 Rabiul Awal ke dunia ini. Tenang-tenang Ustaz, enggak. Banyak ujian dan cobaan. Nur Nabi Muhammad ketika lahir itu berpancar sampai ke negeri Syam. Coba, Syria. Terelak dari kota Madinah, coba jauh tu memancar nur Nabi Muhammad, bercahaya terang. Lampu lebih terangnya nur Nabi Muhammad ketika lahir itu, terang. Karena nur Nabi Muhammad itu adalah nur, nurun ala nurin. Yang lewat nur Nabi Muhammad melintasi laut, melintasi sungai, danau. Ikan yang berada di dalam laut lalu sungai itu melompat-lompat. Oh, nur Nabi Muhammad melewati kayu-kayu pepohonan. Di ranting-rantingnya ada burung berkicau-kicau, melompat-lompat kegembiraan. Ngapain mereka Ustaz? Ikan berada dalam laut, dalam sungai, dalam danau. Yang namanya burung lompat-lompat di atas pepohonan. Ngapain Ustaz? Bergembira. Iya, tetapi mereka bersolawat sesuai dengan bahasa mereka, menunggu kedatangan kegembiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau saya ajak Bapak Ibu bersolawat kepada Nabi, mau apa tidak? Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Nah, saya ni kan suka memerintah-merintah nih. Bapak dan Ibu, ini maulid Nabi. Kalau dulu orang berselawat 1 malam suntuk Pak, untuk kirim kepada Nabi. Dan orang kirim salam kepada Nabi langsung di Madinah ke Masjid Nabawi di depan makam Rasul. Kita jauh dari Madinah, tapi bagi Allah kita minta bahwa salam dan salawat kita semoga Allah sampaikan buat baginda Rasul, dan semoga kita besok dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Bapak Ibu pemuda remaja yang bisa mengikuti saya salawat, mari kita bersalawat. Bagi yang tidak, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berkat solawat Bapak Ibu, duduk pun capek hilang-hilang. Kan gitu banyak. Satu kali solawat 30 untung diberikan oleh Allah. Satu kali solawat 30 keuntungan diberikan oleh Allah. Mana Ustaz? Pertama, 10 diampuni Allah Ta'ala dosa kita, 10 kebaikan diberikan Allah Ta'ala, dan 10 derajat ditinggikan Allah Ta'ala. Satu kali solawat. Satu kali solawat. Kalau kita baca fadilah solawat, itu panjang lagi ceritanya nanti. Kalau ingin Bapak dan Ibu ingin solawat, tanggal 14 bulan ini datanglah ke pesantren kita. Kita insyaAllah bersolawat dengan diikuti oleh hadrah lebih kurang 2 jam lebih kurang bersolawat. Baik Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat, lahir Nabi Muhammad ke dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menyenangkan. Tersenyumlah orang, tersenyumlah makhluk. Ada yang tak senang tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah tidak izinkan, karena dekat Ka'bah ada makhluk yang mulia yang disebut dengan Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lebih kurang 3 kilo kalau kita berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina. Sebelum kita sampai ke Mina, di sanalah tentara Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah tidak izinkan. Langsung diutus Allah Ta'ala tentara ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Hancur. Tidak diizinkan. Yang namanya, ini mohon maaf, ini dianggap tiang yang empat ni Ka'bah. Di Ka'bah itu tergantung Lata, Hubal, Lahuzah, patung-patung para berguguran. Berkat Rasulullah lahir di kala itu. Tandanya kebatilan akan hancur, kebenaran akan datang. Apalagi Pak Ustaz? Yang kedua, Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, tauladannya luar biasa. Mana Ustaz? Ni contoh. Saya ni kan itulah contoh-contoh ni banyak ni. Lahir Rasulullah ke dunia masih dalam gendongan atuknya. Karena atuknya sangat sayang terhadap cucunya. Namanya Abdul Muttalib, sayang terhadap cucunya. Digendonglah bawa ke pasar. Tiba di pasar, namanya pasar Ukas. Pasar Ukas itu ada mak-mak tukang menyusui anak orang. Karena tradisi orang Mekah waktu itu, anak disusui kepada orang lain, bukan ibunya yang menyusui. Yang lain itu untuk dapat upah lah, untuk makan sehari-hari. Dikasihlah Rasulullah sama ibu yang cantik. Tak mau Rasul.
Kasih ibu yang gemuk, tak mau Rasul. Dikasih ibu yang biasa, cantik kali enggak, gemuk kali enggak juga mau. Tinggal lagi seorang nenek. Nenek. Sini nenek, apa nama Ustaz? Nenek jadinya. Niniak sekalian. Niniak. Kan ada niniak, ada uwa, ada mbah ya, ada mbah lanang, ada mbah wedok kan gitu. Ada mbah wedok di belakang? Tak ada. Enggak, rok popo. Dah, kasih yang cantik tak mau, dikasih yang gemuk tak mau, dikasih yang cantik tidak, gemuk kali juga tidak, tak mau. Tinggal lagi seorang nenek, namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Dikasihlah sama sang nenek. Mau Rasulullah digendongan seorang nenek, Halimatus Sa'diyah. Ini apa artinya Ustaz? Rasul memberikan pelajaran untuk kita. Satu, bukan dia tak mau sama yang cantik. Siapa yang tak mau yang cantik? Rasulullah itu orang normal. Oh, dikasih yang sama yang gemuk. Bukan Rasulullah tak mau. Lomaklah sama yang gopuk itu rasa spring bed. Tak perlu diselimuti lagi. Apa lagi? Tapi kalau Rasulullah mau sama nenek, Rasulullah memberikan pelajaran untuk awak. Hormati orang tua terlebih dahulu. Itulah uswatun ketauladanan Rasulullah. Begitu digendong oleh Halimatus Sa'diyah mak dan bapak, digendong oleh nenek tu tadi, menggigil Halimatus Sa'diyah. Tahu menggigil? Apa bahasa siko menggigil tu Pak? Oh, menggigil, mengeletek, menggigil. Tasrah. Itulah Indonesia kaya dengan bahasa. Dah, menggigil. Kenapa mengeletek nenek kau? Sadar diuntung, awak nenek badan bungkuk, awak sakit-sakitan, persiapan tak ada. Dengan apa bayi mungil kecil yang cerdas ini diberikan? Tak sadar Halimatus Sa'diyah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dalam ayat yang lain, fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya, karena yang digendong adalah rahmatan lil. Tak sadar Halimatus Sa'diyah yang bungkuk menjadi lurus, yang sakit jadi sehat, persiapan banyak. Dikasihlah mimik sebelah kanan, mohon maaf. Tapi sayang, yang mulia baginda Rasul tak mau buka mulut. Tak mau dia. Kata Abdul Muttalib, mak, tolonglah kasih sebelah kiri, mak. Mudah-mudahan mau cucu saya. Bukan Rasulullah tak mau membuka mulut sebelah kanan. Tapi pelajaran yang kedua Rasul memberikan sama kita. Sebelah kanan ini pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada pamannya dulu, Hamzah, selasi bayi. Artinya Rasul berikan pelajaran yang kedua untuk awak. Jangan diambil punya uang, punya awak je diambil. Makanya ayah kau dulu, ama-ama, abang-abang ambo di kampung, kalau ke mana-mana awak dulu minta sama orang, minta izin sama ayah, jalan di kampung tu, mak, ya, ambo jalan, ke mana? Dekat-dekat sini aja. Kamu jangan coba ambil punya orang. Terdengar saya patahkan tangan itu. Ngerti tak? Iya, mak. Jalan keliling kampung. Kalau ada sesuatu minta, mak kasih jambu, bu kasih tebu, nek kasih air supaya halal. Iya tu tak? Makanya ayahku pandai ngaji, bermasyarakat, mak yasinan, pemuda remaja, menjadi pengurus remaja masjid pemuda dan segala macam. Kenapa? Karena yang dimakan halal. Kalau kini gimana Ustaz? Itulah main sentak aja lepak. Mangga orang, mangga awak. Jambu orang, durian orang, mangga orang, tanah orang, bini orang. Entahlah. Padahal Allah sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Tak punya awak jangan diambil juga. Dulu musim haji saya dah berpesan kepada jemaah, Bapak Ibu, besok kita jumlahnya 450 orang satu kloter. Makan kita besok itu ada pisang 450, ada jeruk 450. Berarti satu orang satu jeruk atau satu orang satu pisang. Jangan diambil banyak, cukup satu saja jatah masing-masing. Yang congok, kau tiap nampak ya ni congok kau. Le tahu congok dah. Diambilnya mohon maaf, diambilnya dua sekali pegang kau. Anan dua kau masuklah si kau kau. Maka tiba di maukah,
Mengapa? Allah tidak halalkan yang mundar-mandir 8.888 sel yang berada di dalam tubuh kita ini. Allah tidak izinkan bercampur al-haqq bil batil. Yang benar ya benar, yang batil ya batil. Muntah-muntah sampai tak bisa tidur dalam kamar, tidur dekat WC. Makanya bapak dan ibu terlebih tu Bu Lurah banyak acara-acara tu di kantor Lurah, kadang-kadang ada undang ibu majelis taklim, arisan, yasinan, ada dasa, ada undang 150, datang 80, berarti lobio 70 le kue, ana melobio kue ko ibu-ibu ko cokak sama-sama. Ada nak dapat 5, ada nak dapat 10, nak banyak dapat lowe lubang hidung, nak ketek dapatnya ibu hati. Padahal di rumah nanti dimakan oleh anak, dimakan oleh sang suami, dimakan oleh mertua, belum tentu halal. Belum tentu halal. Hanya macam kau buat lah, bangga lah, lowe lubang hidung dapat, entahlah. Cubalah. Kan belum tentu milik kita itu. Kan orang banyak yang punya itu. Makanya bapak dan ibu, biarlah awak tak boleh daripada kau tanggungjawab di mahkamah Allah Ta'ala. Tidak sekejap prosesnya ya, tak sekejap prosesnya. Dah, gimana Ustaz? Okey, kita lanjutkan. Panjang ceritanya kalau baca halalan thayyibah tu nanti. Nah, gimana Nabi Muhammad? Ayah sudah tiada, maknya meninggal, hidup sama atuk senang, tinggal sama pamannya senang. Dimanapun Rasulullah berada tetap menyenangkan orang. Kini wak buka diri awak, sejauh mana baru wak hidup menyenangkan orang? Coba. Sang suami sejauh mana menyenangkan diri? Hamba kadang-kadang kalau nengok wajah ibu-ibu tu, ibu mau nengok pak, iya, kita tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian wajahnya Bu Lurah, wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang menggosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang aja. Kalau adalah hak perempuan mentalak suami, oi, tu jalan godang di muka tu banyak laki-laki gilo pak. Tapi itulah hebatnya ibu-ibu ni. Dikasih duit oleh suami, alhamdulillah. Tak dikasih duit, alhamdulillah. Lapang dado ibu-ibu kau. Betul atau tidak, Bu? Betul itu. Ibu ni itulah. Duit punya tak tidak dikasih atau tidak. Pokok bagaimana suami senang. Itu ayah, mohon maaf. Ini belum balik kita ke rumah ni. Ibu-ibu ni pekerjaan di rumah dah banyak nunggu, Pak. Sudah banyak nunggu. Yang piring mau dicuci, yang kain belum digosok, yang ini belum diperiksa. Betul atau tidak, Bu? Awak anda tiba di rumah guling menyelontang aja. Tu pagi besok ibu-ibu ni belum juga lagi tu selesai pekerjaannya. Masak air, buat teh, buat kopi, antar anak ke sekolah. Yang awak alunnya jago lah, jam 8 baru jago, bang, jago bang. Aku teh, aku kopi, duduk. Jam 9 berangkat lagi ibu-ibu ni ke warung. Tiba di warung dah pula langsung belanja togak lo 10 minit dulu. Ngapain berdiri kayak begitu Ustaz? Mikir apa yang akan dimakan dek laki, mana lomak. Betul apa tidak, Bu? Kan hampai je Bu. Mikir. Gitulah ibu-ibu ni. Bukan pikir, bukan selera dia, Pak. Selera awak bapak cara awak sonang. Masak sampai jam 11, anak mau dijemput lagi, jam 12 sudah masak, menunggu kedatangan kita, makan dan ramai supaya barokah. Mundar-mandirlah ibu ni ke depan belakang. Ada apa mama? Itu papa kamu boleh juga nampak, tengok di depan ada enggak? Jam 1 balik awak dari jalan-jalan itu. Kata sang istri, tu papa dah balik, makan kita lagi ya. Begitu ayah kita sudah sampai ke depan pintu, sang istri ngomong, bang, papa, yuk kita makan. Asam pedasnya dah masak, ikan bakarnya udah, sambal belacannya ulam lah beres bang. Yuk kita makan. Apa jawaban awak ke bini? Makanlah Bu, dalam makan di kadai tadi. Ondi mah. Putus jantung ibu mendonganya. Kalau keluarlah bahasa emosi ibu waktu itu, kamu putus yang pun telinga awak pak. Kau tonton macam kau tadi masak ranjang roti yang tak ni tapi nyo tak keluarkan cakap itu dia tahan. Besok masak lagi tahan lagi. Maka bini aku gopok seminggu kurui seminggu dia perangai awak pak.
Dia menyenangkan suami, begitulah. Tak dikasih duit belanja juga, dia biar berhutang. Pokoknya untuk suami masakkan. Awak sejauh mana menyenangkan istri? Coba menyenangkan istri. Makanya Siti Khadijah dengan Rasulullah, coba. Siti Khadijah berumur 40, Nabi Muhammad berumur 25. Itu tidak pernah satu kali pun menganggap remeh suami istri. Saling hormat menghormati. Nabi Muhammad mau berangkat kerja, apa dia bilang sama istrinya? Iya bang, saya berangkat kerja ya. Diantar oleh Siti Khadijah ke depan pintu. Tidak nampak lagi Rasulullah. Baru Siti Khadijah masuk ke rumah. Ya Allah, selamatkan suami saya ya Allah, berikan rezeki yang murah ya Allah, tolong kembali selamat kehariban kami ya Allah. Itu doa Siti Khadijah. Tapi kalau Siti Khadijah kini entahlah Pak. Kadang suami bilang, Bu, jauh aja, tak ada kayak kandang ayam, tak sumur, tak di belakang, tak joleh. Ambo po ilai, ambo po ilai, apa ilai matilah nyo mah. Saya kalau dengar oleh saya istri saya satu kali jadilah kayak gitu. Dan tinggal Pak, dan tinggal padusi sebanyak apa? Tapi alhamdulillah dah lebih 30 tahun belum pernah cakap itu keluar. Tadi aja bilang, ya bang. Kalau ndak percaya bayar yang coba beresok. Itulah kadang-kadang, Bu, suami-suami zaman sekarang ini banyak terbalik. Saya enggak sama istri saya dalam ni masih bayayang saya enggak. Coba periksa kalau ada yayang tu istri saya itu. Tapi itulah apa-apa kok kabinyinya lain pula, kabinyi orang bayayang. Kok jadi kadang-kadang. Yayang tunggu abang dekat jembatan ya, kita makan siang ini ya. Kabinyi orang bayayang, kabinyinya ayah kau apa kaunya. Allahu Akbar. Rasul tidak, itu uswatun hasanah, itu rumah tangga beliau. Bagaimana dengan masyarakat? Beliau dimanapun berada dalam rombongan dengan pemuda, dengan masyarakat, dagangkah dia, berpolitikkah dia? Karena beliau ahli siasah, ahli politik, ahli ekonomi. Beliau tetap menyenangkan, belum pernah menyakitkan. Kecuali ada orang tak senang. Siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Dikejar ke sana, solat dia diblokir. Berangkat Rasulullah dagang, diblokir. Berangkat Rasulullah ke Madinah, diblokir. Berangkat Rasulullah ke Mekah untuk haji dan umrah, diblokir. Sehingga sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Gimana? Panjang ceritanya. Untuk akhirat sedikit. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur asal katanya nazara yanzur unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat lighadin. Mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup akhirat yang lebih panjang. Nabi Muhammad walaupun ia nabi, ia rasul, khalifah, dagang ia, tapi untuk akhirat tidak pernah lupa. I'mal li dunya ka'annaka ta'isu abada. Buatlah dunia ini, silakan. Wa'mal li akhiratika, buat untuk akhirat. Ka'annaka tamutu ghadan. Maka Rasulullah ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli jamaah, beliau ahli puasa, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli zikir, beliau ahli silaturahim, beliau ahli segalanya. Sementara awak kau ahli apa awak? Ahli hisab. Jadi jualah. Coba. Mulai maulid Nabi karena ada dunia sudah dikaca. Karena dunia tidak pernah akan berakhir. Makin berkilau, makin berkilau. Tapi akhirat akan berakhir. Sementara akhirat itu kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal. Hidup baru 3 sama ayah. Hidup di alam roh, hidup dalam rahim mak, hidup di dunia. Inilah dunia. Tidak lama dunia lagi Pak. Tidak lama lagi ayah. Percayalah. Yang pemuda remaja coba tengok mulai yang bersandau-sandau kau. Coba bersandau. Mana bersandau-sandau? Kalau 60 umur ni. Tidak lama dah habis dah. Habis dah. Bu.
Cuba tengok kawan kiri kanan ada nak pucet-pucet tanggung kau jap boleh. Iyakah cakap saya beribadatkah tidak, beramal atau tidak, bersiap tidak bersiap. Kontrak datang berangkat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak bisa minta kurang. Buatlah. Ini bapak dan ibu di tempat duduk saya ini dianggap ada bakul. Ada bakul tahajud, ada bakul duha, ada bakul zikir, bakul Al-Quran, bakul nak yatim, silaturahim, infak, wakaf, sedekah, kurban. Isilah mulai hari ini. Siapa yang banyak bertanam, ia akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Cobalah. Ayah kenapa dapat sekarang sawit? Karena dulu susah-susah buat kebun. Hari ini dapat menikmati. Kalau pemuda hari ini tidak mau bekerja, tidak mau bangun, besok masa tuanya tidak akan dapat apa-apa. Karena tidak ada yang ditanam. Tapi masa muda ini, usaha dibuat, ekonomi dicari, akhirat diperbanyak. Nikmat hidup masa tua menikmati. Berbahagialah bapak dan ibu karena masjid swadaya, lampu swadaya, PLN apa namanya kau listrik kau rekeningnya swadaya enggak? Swadaya. Mulai hari ini saya akan menjadi ahli jamaah, saya akan menjadi ahli Al-Quran, saya akan menjadi ahli puasa, saya akan menjadi ahli tahajud, saya akan menjadi ahli duha, saya akan menjadi ahli silaturahim, saya akan menjadi santunan anak yatim, saya akan gaji imam di masjid, saya akan menjadi ahli gaji guru mengaji. Oh entahlah, itulah yang diterima nanti. Itu sampaikan oleh Ibu Lurah tadi. Tapi Bu Lurah hanya cakap kalau ada nanti bantuan kita fasilitasi ya. Artinya detekan suwek dari bantu dia. Suwek tanda tangan piti nak masuk dah. Paham saya itu Bu Lurah tu paham saya itu. Itu kan lagu Pak Camat, lagu Wali Kota di tanda tangan piti ndak ya kalau kan itu kan. Ya ndak tanda tangan dia bantuan piti itu. Gimana caranya? Saya mulai hari ini yang listrik di masjid itu saya yang akan bayar tiap bulan. Saya yang bersihkan masjid dan WC tiap hari itu saya yang gaji tiap bulan. Saya yang imam di masjid ada 3 orang, saya yang gaji tiap bulan. Saya yang mengaji anak-anak mengaji itu ada 2 orang, saya yang gaji tiap bulan. Masya Allah. Itulah saya kalau dipanggil oleh Pak Wali Kota. Tadi kan wirid di kantor Wali Kota itu. Kalau umpama dipanggil Kariman, ya Pak. Di kau tu kan ada doktor S3. Mana yang kamu pilih? Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK atau guru MDA mengaji? Kalau boleh saya milih Pak guru TK ada Pak Lomak guru TK ni Pak. Masuk jam 8 pulang jam 10, 2 jamnya Pak. Modal 1 cuman Pak, balon kuadra 5 meletus pulang ni Pak. Kalau jadi dosen, oi mabuk. Apalagi daring tak daring segala macam mabuk, buat makalah, baca ini, baca buku ini yang dihadapi orang-orang ilmuwan cendekiawan. Tak balik meja buku dia cari-cari tak cukup kadang-kadang Pak. Kalau TK tak jam 9 itu naik cari incing kata, ya anak-anak kita istirahat ya. Ya Bu Guru, buka kuenya. Anak-anak itu kan buat kue itu. Buka dia anak-anak itu. Kalau lu bawa 2 dari kantor bawa piring, buka kuenya, Bu. Ala pono pulo. Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Hari ini doa dipimpin kawan kita si Ale. Allahumma balik lana fima loja'tana. Pawi konyang kain 3 setel setahun gaji 1.500.000 sebulan. Guru mengaji togang wek lehernya togang. Jawab abu aja. Enggak saya Pak Ustaz. Siapa? Ini ya ngapain? Dihontamnya. Apa hontam? Tidak dihantam ditariknya. Kenapa kamu tarik? Enggak saya ni si anu ni. Ini dah abi-abi doh Pak. Anak pandai baca Al-Quran, pandai azan, baca doa, solat jenazah segala macam. Gaji gurunya 250 sebulannya Pak. Lah 3 bulan lo nak bayar-bayar dia pengurus doh. Masya Allah. Saya kemarin tu menangis meneteskan air mata.
Maka saya buatlah musabaqah tilawatil Quran tingkat guru MDA mengaji seprovinsi Riau. Saya kasih hadiahnya umrah. Alhamdulillah saya berangkatkan kemarin umrah bersama saya. Berangkat umrah, guru mengaji. Yang juara 2, juara 3 saya kasih emas. Jadi musabaqah besok kau ama-ama jualah pemuda remaja. Besok dalam Ramadan nuzulul Quran, musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa. Ama-ama berumur 50 40 sampai 60. Hadiahnya umrah. Dah susah itu. Tapi yang syaratnya yang belum pernah haji dan belum pernah umrah. Supaya yang rajin mengaji itu wirid yasin majlis taklim yang dapat juara itu hadiahnya umrah. Oh kan susah cari uangnya Ustaz, kan ada 30 juta itu lebih kurang Ustaz. Tidak susah. Dalam masyarakat kita ini ada 5 orang, 10 orang rumah kita yang kaya-kaya itu. Kalau 5 orang minta 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta dan 25 juta. Proposal ke depan itu 5 juta dan 30 juta. Ustaz yang 2 orang ini mau dia, Ustaz yang 4 orang ini tidak mau. Tidak apa-apa. Bilang aja yang ke 4 tu Pak, yang 2 kan dia gitu ada 10 juta Pak. Apa ikut tidak mau dah. Jadi apa tidak mau tidak apa-apa. Tapi mati soal jalan surang dah ke kumbur ni. Jangan dihantar macam mana tengok lo orang mati sok berjalan surang aja lah tengok lo. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepada kita sebelum datang ajal merenggut nyawa. Mati awak belum tentu Buya Abdul Samad selalu sampaikan. Mungkin dijual oleh anak, digadai oleh isteri ini, oleh suami. Maka yang ada sekarang nikmati beramal ibadat mak dan ayah. Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, banyak lagi disampaikan. Tapi karena hadis sudah jam 12 kurang 2 jam 20 menit. Demikianlah pengajian kita pada malam ini. Biarlah yang lain masih panjang lagi adalah buya-buya dan ustaz-ustaz kita menyampaikan. Mudah-mudahan walaupun sekelintir yang kita sampaikan apa yang disampaikan oleh ayah kita tadi pengurus, biarlah soci aja wa amalkan. Itulah beruntung awak itu. Menjadi rahmat, menyenangkan orang, menjadi ahli tahajud, ahli duha, atau menggaji guru, atau istilahnya kita ini betul-betul membawa ketenangan hidup, persiapan masa yang akan datang. Ambillah mana yang Bapak Ibu suka dan bisa diamalkan. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Kalau nanti ini ada brosur pesantren kita yang untuk dibaca-baca, yang beralamat di Jalan Kubang Raya hampir dekat ke Panam. Sampai hari ini santrinya lebih kurang 500. Perai uang SPP tidak bayar Pak. Perai uang makan aja dibayar. Kami yang masakkan tinggal makan aja anak-anak. Itu pun kadang-kadang banyak tingkah laku ayah hamaknya tu. Kadang amaknya datang, Ustaz, ada apa lagi Bu? Itulah Ustaz, ayahnya tak di rumah Ustaz. Kenapa? Dah corai jambu Ustaz. Itulah 3 bulan anak nak makan. Oh, jadi Bu lah corai. Alah, itu ada caranya. Gimana Ustaz? Ganti je lah ayah jambu. Tak lah, umurnya rawat lah buka pendaftaran. Begitulah perjuangan demi untuk sekolah. Demikian mak dan ayah rekan pemuda remaja, semoga bermakna manfaat. Yang berdakwah melalui media, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala balas jasa para pemuda remaja yang sedang ditonton oleh dari berbagai suku dan berbagai mungkin kalangan. Itulah dakwah dari pemuda remaja kita, dan tolong mereka ini di-subscribe ya, subscribe namanya itu, karena supaya lancar foto-foto atau video-video mereka. Demikian dan terima kasih Bapak dan Ibu. Bila ada silap dan salah kami mohon maaf. Sekalian mari kita tutup dengan doa ya. Kita doa. Saya mengajak emak dan ayah rekan pemuda, sebelum doa dibaca mari kita bahagia Fatihah untuk emak dan ayah awak yang melahirkan dan susah membesarkan kita. Kalau mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kuburnya. Bila mak ayah masih hidup, semoga sehat badannya dan dapat kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صحح اجسادنا ونور قلوبنا، نور قلوبنا بالايمان ونور قلوبنا بالاسلام ونور قلوبنا بنور القران يا اكرم الاكرمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian, terima kasih, silap dan salam, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.